Mira, sekarang giliranmu. Baiklah, aku akan memutar roda jujur atau tantangan. Sial tertulis berani. Ya benar. Zoe, aku punya ide. Mira, kamu harus mencium Abby. Ini hanya sebuah ciuman. Mari kita lakukan. Wah, kalau bagian yang ini kelihatannya sangat menarik. Baiklah, ayo berciuman. Tunggu, apa yang terjadi dengan lampu-lampunya? Saya rasa akan ada badai. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, hore, lampunya menyala lagi. Hah? Apa yang terjadi pada Mira? Oh tidak, sepertinya Mira sudah meninggal dunia. Mira, kenapa kau tinggalkan kami? Hah? Ada sesuatu yang aneh di mulutnya. Aku harus menyelidiki ini. Itu sehelai rambut. Apalagi yang bisa kita temukan? Botol dari Abby. Siapa yang membunuh Mira? Apakah itu kau? Aku akan mengungkap semua ini. Aku harus melakukan ini. Oke, aku akan membuka mulut Mira sekarang. Harusnya ada petunjuk di sini. Baiklah, aku akan merogoh ke dalam tenggorokannya. Mari kita lihat apa yang akan kita temukan. Aku menemukan sesuatu. Oh, apa ini selembar kertas? Oh, ini foto Genu sedang mencium orang lain. Genu, aku akan membunuhmu karena selingkuh dariku. Tidak, tunggu. Biarkan aku jelaskan. Kamu membunuh temanku karena dia memergokimu? Tidak, tolong simpan pedangnya. Aku akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Oh, wow, tenanglah, Rumi. Dengarkan aku dulu. Jadi, waktu itu kami sedang kencan, kan? Kami sedang berbagi es krim dan segalanya, tapi kami tidak tahu kalau Mira melihat kami saat itu. Saat kami hampir berciuman, dia memotret kami. Itulah asal cahaya terang itu, tapi aku tahu di mana Mira bersembunyi. Dia langsung merobek foto kami dan menelannya. Sekarang dia pura-pura tidak mengambil foto kami, tapi aku ingin balas dendam. Aku mengambil kameranya dan mulai memotret wajahnya. Aku yakin dia tidak akan suka dengan penampilannya di sini. Sekarang aku punya foto-fotonya yang jelek. Dia sangat ketakutan, tapi setidaknya aku sudah membalas dendam. Saat itu dia tidak terlihat begitu sombong lagi. Aku memutuskan untuk membuang kameranya agar dia tidak bisa menggunakannya lagi. Kamu selingkuh dariku. Masih tidak percaya padaku? Oh, baik guys, akan saya tunjukkan. Aku juga akan memasukkan tanganku ke dalam mulut Mira. Oh, ini dia. Aku sudah mengerti. Ini adalah setengah dari gambar yang robek. Aku menciummu, teman sekamar. Kamu tidak curang. Aku percaya padamu, Genu. Saya menemukan petunjuk. Izinkan saya mencoba menariknya keluar. Ini agak menjijikkan. Ini terlihat seperti rambut perak. Siapa yang memiliki jenis rambut seperti ini? Saya akan memeriksa dengan siapa data tersebut cocok. Zoe, tidak, rambutmu berwarna hitam. Abby, kamu punya rambut merah muda. Ginu, kamu juga punya rambut hitam. Ada misteri di sana. Wow, apa arti dari ini? Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang terjadi. Mira sedang bersantai di sofa ketika aku memintanya untuk membantuku. Aku sangat butuh potong rambut, tapi dia menolak. Tapi aku sangat membutuhkan bantuannya. Dan akhirnya dia setuju untuk memotong rambutku. Saat itu aku percaya dia bisa memberiku gaya rambut yang benar-benar bagus. Dia tampak menikmatinya, tetapi rambutku rontok banyak sekali. Dan ketika dia menunjukkan hasilnya padaku, aku benar-benar shock. Aduh, aku merasa terlihat sangat jelek sekali. Tidak, bagaimana kamu bisa membuktikan kalau yang kamu katakan itu benar? Lihat saja sendiri. Aku hanya memakai wig. Waduh, itu memang potongan rambut yang gila. Sepertinya misteri memang berkata jujur. Pasti ada petunjuk lain di sekitar sini. Apa itu? Ini terlihat aneh. Mata derpy plushie yang lain aneh. Saya rasa ini adalah kamera. Mungkin saja ada bukti yang terekam. Aku akan memeriksanya. Saya akan menghubungkan laptop ke kamera derpy. Sumbatnya ada di pantatnya. Baiklah, mari kita lihat apa yang akan kita temukan. Klik putar. Lihat, sepertinya Zoe mencoba memukuli Mira. Zoe, kau pasti pembunuhnya. Tidak, teman-teman, bukan seperti yang kalian pikirkan. Lihat, tonton bagian awal videonya. Abby sedang berolahraga di tengah ruangan. Dia sangat tampan, jadi tentu saja aku dan Mira ingin menonton. Maksudku, lihat saja otot bisepnya itu. Rasanya seperti menonton film yang luar biasa. Kami ingin makan popcorn sambil menonton, tapi Mira malah tersedak popcorn. Aku langsung mencoba menolongnya dengan menepuk punggungnya. Akhirnya dia memuntahkannya dan jatuh di atas popcorn. Itu sangat menjijikan, tapi setidaknya aku berhasil menyelamatkan nyawa Mira.
Aku tidak bermaksud menyakiti Mira. Dan ini popcornnya. Duh, itu benar-benar menjijikan sekali. Apa yang ada di dalam tas Mira? Sebuah botol dari Abby. Abby, apa kamu menggunakan ini untuk meracuni Mira? Tidak, aku tidak meracuninya. Aku akan jelaskan untuk apa ini. Jadi waktu itu aku sedang di gym mengangkat barbel, tiba-tiba Mira menghampiriku. Dia percaya diri dan dia bilang dia juga bisa mengangkat barbel. Jadi aku memberikan barbel itu padanya dan ya, dia jatuh. Dia terlalu percaya diri. Dan apakah itu yang akhirnya membunuhnya? Aku belum selesai ceritanya. Jadi Mira sedang berjuang di lantai. Aku mengangkat barbel dari tubuhnya dan membantunya berdiri. Aku bilang otot bisepnya terlalu lemah, tapi aku punya ide. Aku akan membuatkan dia minuman protein. Hanya 1 cangkir bubuk protein dan susu segar. Aku menuangkan secukupnya. Lalu aku mulai mencampurnya. Ini akan membuatnya kuat. Aku menyuruhnya minum minuman protein itu. Inilah isi botol yang kuberikan padanya. Dia langsung meminumnya dan setelah itu dia merasa sangat kuat seolah-olah dia bisa melakukan apa saja. Dia mengangkat barbel itu dengan mudah. Minuman protein itu berhasil. Bahkan tos darinya terasa sakit. Sumpah, aku berkata jujur. Kami tetap tidak percaya padamu. Baiklah, kenapa kamu tidak minum ini untuk membuktikan kalau ini bukan racun? Baik, saya akan melakukannya. Wow. Aku merasa sangat kuat. Aku hanya ingin mengangkat barbel. Ya, bagus sekali teman sekamar. Apa yang baru saja terjadi? Sepertinya aku tertidur. Sudah pagi, teman-teman. Kamu masih hidup. Aduh, aku baru saja bermimpi indah. Selamat datang di SMA Hawkins. Ada yang aneh dengan lampunya. Ada apa ini? Lihat, ada portal terbuka. Oh tidak, Demogorgon keluar dari portal. Mereka besar dan menyeramkan. Semuanya, siapkan senjata kalian. Kita harus melawan Demogorgon ini. Bersiaplah untuk bertarung. Tunggu, sepertinya Demogorgon takut dan kabur. Yeah, kita menang. Kerja bagus, semuanya. Tunggu, Eleven. Kenapa? Dia tiba-tiba tergeletak di tanah. Oh tidak, siapa yang membunuh Eleven? Eleven. Aku tak percaya aku kehilangan anakku. Tunggu, apa ini? Ada jejak menuju ke Will. Kamu pelakunya? Tidak, sumpah aku tidak membunuhnya. Tadi aku sedang melukis sesuatu ketika Eleven datang dari belakangku. Dia melempariku balon berisi cat merah. Dia mau mengejekku, tapi aku menghentikan balonnya dengan kekuatanku. Lalu aku melemparnya kembali dan dia kena dengan keras. Lihat, akan kutunjukkan. Ini lukisan yang kubuat. Aku melukis seekor naga. Dan ini cat merah yang Eleven lempar. Sekarang kalian percaya padaku? Baiklah, Will tidak bersalah. Ayo cari petunjuk lain. Aku akan mencari petunjuk sekarang. Apa ini di sepatunya? Itu kelihatannya seperti gigi. Will, tunjukkan gigimu. Oke, bukan kamu. Rumi, tunjukkan. Max, tunjukkan. Bukan kamu juga. Dustin, kenapa kamu tak mau menunjukkan gigimu? Dia sangat ketakutan. Oh tidak, Dustin tak punya gigi. Gigi palsu itu pasti miliknya. Aku bisa jelaskan. Aku sedang di kelas mencoba memperbaiki alatku Cerebro. Aku tak tahu Eleven sedang di sekitarku. Ketika aku bergerak, dia menginjak wajahku. Lihat, bekas sepatunya masih ada di wajahku. Kembalikan gigiku. Rasanya enak bisa tersenyum lagi. Berarti Dustin berkata jujur. Ayo cari petunjuk lain. Pasti masih ada petunjuk lagi di tubuh Eleven. Boneka Derpiku yang lucu. Ada yang aneh dengan boneka Derpy itu. Matanya aneh menurutku. Oh, itu kamera. Dustin, Aku di sini. Oh ya, ini laptopku. Hubungkan USB ke Derpy supaya kita bisa mengakses kameranya. Sudah siap. Rumi memukul Eleven? Itu terlihat jahat. Rumi, kamu menyakiti Eleven. Tunggu, aku tidak menyakitinya. Tolong biarkan ku jelaskan. Sumpah, ada alasannya. Aku sedang makan ramen favoritku bersama Eleven. Rasanya sangat enak dan pedas. Tiba-tiba Eleven tersedak.
Aku coba menepuk punggungnya, tapi tidak berhasil. Jadi aku membantunya berdiri dan menekan dadanya. Aku tekan terus. Akhirnya dia memuntahkan ramennya. Ini buktinya, akan kutunjukkan. Lihat, ini mie ramen yang keluar dari mulutnya. Agak menjijikkan karena menempel di papan. Oke. Berarti Rumi bukan pembunuhnya. Kamu pasti yang membunuhnya. Tidak, kamu yang melakukannya. Duh, mereka sibuk sekali. Aku harus membuang boneka Voodoo 11 ini. Ups, sepertinya semua orang melihatnya. Kenapa kamu punya boneka Voodoo 11? Biarkan ku jelaskan. 11 mengendalikanku dengan kekuatannya. Dia menggerakkanku ke sana kemari. Itu sangat menyebalkan. Jujur saja. Jadi aku keluarkan boneka Voodoo versinya. Sekarang aku yang mengendalikan gerakannya. Sebenarnya ini lucu. Dia terlihat konyol. Haha. Begitulah cara balas dendam. Tapi kemudian dia lihat handuk warna pelangi. Dia lempar ke arahku, lalu pergi begitu saja. Warna-warna itu membuatku alergi parah. Lihat, alerginya masih ada. Aku berkata jujur. Ayo cari petunjuk lain di tubuh 11. Ada sesuatu di mulutnya. Benda merah apa itu? Aku akan tarik dengan pinset. Ini bisa jadi bukti besar. Ini jamur. Ini pasti milik Mario. Mario, kamu yang membunuh 11. Tidak, sumpah. Aku tidak melakukannya. Biar ku jelaskan. Aku tawarkan jamur kepada semua orang. Aku bersumpah ini enak, tapi semua orang sepertinya jijik. Tidak ada yang mau mencobanya sama sekali. Aku sangat sedih. Tapi 11 duduk di sampingku dan dia bilang ingin mencoba jamurnya. Aku sangat senang. Dia mengambil satu dan aku bertanya apakah dia menyukainya. Dia bilang, jamurnya enak. Hore, akhirnya ada yang mencoba jamurku. Begitu ceritanya. Oh, aku ingat. Aku masih punya satu jamur lagi. Aku akan memakannya. Lihat, tidak beracun, kan? Baiklah, berarti Mario tidak bersalah. Apa, jamur itu enak? Aku menemukan sesuatu di mulut 11. Baunya agak manis. Biar kuambil. Agak menjijikkan. Tapi dari mana es krim ini berasal? Steve, kamu pasti pembunuhnya. Jelaskan bagaimana ini bisa ada pada 11. Hei, kembali sini. Kenapa kamu lari? Tunggu dulu semuanya, aku bisa jelaskan. Aku sedang di stand es krim bersama Rumi ketika 11 lewat dan ingin makan es krim. Aku sedang sibuk berbicara dengan Rumi, jadi aku tak langsung sadar ada 11. Dia menjilat es krim terlalu cepat dan kena beku otak. Dia membenturkan kepalanya ke stand. Aku langsung menghampirinya dan membantunya berdiri. Ada es krim menempel di kepalanya. Ini agak lucu, jadi aku memfotonya. Haha, akan kutunjukkan ke semua orang. Ini keren. Lihat, ini es krimnya. Dan ini foto yang kuambil. Lucu sekali, kan? Oh, begitu. Berarti Steve bukan pelakunya. Ada semacam kabel di lantai. Apa ini? Aku akan ikuti jejaknya. Ini headphone yang melilit leher 11. Aku harus ikuti ujung kabelnya. Max, jelaskan ini sekarang juga. Baiklah, biar ku jelaskan. Aku tak akan pernah menyakiti 11. Aku diangkat ke udara oleh Vecna. Satu-satunya cara untuk lepas dari kendalinya adalah mendengarkan musik favoritku. Aku langsung menyalakan Walkman-ku. Aku perlahan mulai terbebas. Tapi 11 datang dan mengambil headphone-ku. Dia juga ingin mendengarkan musik. Dia mulai menikmati musiknya. Sementara aku mulai diangkat lagi oleh Vecna. Jadi aku mencoba merebut headphone-ku dari 11. Tapi dia mengambilnya kembali. Lalu kami menarik terlalu keras dan Walkman-nya terlempar ke udara. Kabel headphone itu melilit leher 11. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tapi Walkman-ku jadi rusak. Aku sangat marah. Itulah yang terjadi, tapi aku tidak menyakiti 11. Lihat, ini Walkman-ku yang rusak. Aku berkata jujur. Sepertinya kami harus percaya ceritamu. Kita harus terus mencari petunjuk. Tunggu. Sebentar, aku punya ide. Aku tahu sesuatu yang bisa membantu. Ego waffle, favorit 11. 11, aku bawakan waffle favoritmu. 11 mulai bangun. 11 masih hidup. Teman-teman, lihat.
di belakang kalian. Oh, itu kelihatannya menyeramkan. Itu Demogorgon. Serahkan padaku, teman-teman. Aku lebih kuat dari monster ini. Pergi. Ayo, Eleven. Eleven memang yang terbaik. Aku akan cari petunjuk di tubuh Jinu. Aha! Ketemu. Coba aku tarik keluar. Ini terlihat seperti makanan. Ini mie dengan bumbu hijau. Cuma ada satu orang yang suka makanan seperti ini. Zoe sedang makan mie yang sama. Enak sekali. Hah? Ada apa? Oh, bukan aku pelakunya. Begini ceritanya. Kami sedang lomba mie. Hadiahnya 1 porsi besar mie. Kami harus menggulung mie dengan sumpit lewat mulut poster kami. Aku jelas menang. Dan Jinu panik karena dia akan kalah. Dia lihat sumpitku sudah penuh dengan banyak mie. Jadi dia panik dan malah memakan mie-nya sendiri. Tapi itu curang. Dan aku hampir selesai. Dan aku menang. Blah, semua mie ini milikku. Jinu sangat kesal. Sayang sekali dia kalah. Jadi begitulah kejadiannya. Itu masuk akal. Sekarang biarkan aku menikmati mie-nya. Oke, Zoe, pasang kameranya. Aku akan masukkan ke mulut Jinu. Ini dia kameranya. Harus dimasukkan cukup dalam. Oh tidak, perut Jinu sangat kotor. Tunggu, ada benda aneh di dalamnya? Sepertinya aku lihat cincin di perutnya. Mirip seperti cincinmu, Rumi. Berhenti menatapku seperti itu. Ada alasan kenapa aku pakai cincin ini. Jadi, aku dan Jinu sedang berkencan, tapi dia terlihat mencurigakan. Ternyata, dia punya cincin. Dia masukkan ke dalam es krim untuk melamarku. Aku tak tahu apa-apa saat dia memberiku es krim itu. Aku hanya senang bisa makan es krim favoritku. Rasanya enak sekali. Karena merasa tak enak, aku tawari Jinu. Aku tak sengaja menyuapinya dengan cincin. Ketika dia sadar cincinnya tertelan, semuanya sudah terlambat. Cincinnya ada di perutnya. Lalu, bagaimana dia bisa melamarku? Dia punya solusinya. Dia ambil permen cincin dari stan es krim untuk menggantikan cincin yang asli. Tentu saja aku terima, dan akhirnya kami bertunangan. Lihat, ini foto pertunangan kami. Oh, kamu bertunangan. Selamat ya. Ada petunjuk apa lagi? Oh, Derpy. Aku ingat sesuatu. Anak baik, Derpy. Boneka Derpy punya kamera di matanya. Kita bisa colokan USB ini ke laptop. Baiklah, ayo kita lihat. Mira menusuk perut Jinu. Oh tidak, Mira, kamu pembunuhnya. Aku? Tenang, teman-teman. Ayo putar ulang. Lihat itu, aku cuma sedang menari dan sibuk sendiri, lalu Jinu menunjukkan sesuatu padaku. Itu pasangan Miromabi, dan aku tak suka. Jadi aku mengeluarkan pedangku, dan aku potong kepalanya. Ternyata itu hanya kepala manekin. Jinu yang asli masih hidup. Lihat, ini kepala manekin yang terpotong. Baiklah, aku percaya kamu. Aku butuh cara lain untuk mencari petunjuk. Benar, coba balikkan tubuhnya. Ada bekas telapak tangan merah di punggungnya. Astaga, ini petunjuk besar. Zoe, tanganmu. Tak ada bekas merah. Di sini juga tak ada. Tak ada bekas merah. Aha, tanganmu ada bekas merahnya, baby saja. Boleh aku jelaskan? Jadi, aku dan Jinu melakukan tantangan minum saus pedas. Yang habis duluan, pemenangnya. Jinu mungkin kalah, aku jago dalam permainan ini. Banyak saus menetes ke tanganku karena aku minum terlalu banyak. Lalu Jinu mulai tersedak. Jadi aku menepuk punggungnya. Makanya ada bekas tangan merah di situ. Biar ku cicipi bekasnya untuk mengeceknya. Kan sudah kubilang. Ada suara ponsel berdering, dan suaranya dari perut Jinu. Minggir, tarik ponselnya keluar dengan magnet raksasa. Geser di atas perutnya, tarik ke atas sampai keluar dari tenggorokannya. Itu foto Jinu dan Rumi sedang berkencan. Rumi, bisa jelaskan? Apa? Aku tak tahu siapa yang mengambil fotonya. Oh tidak, bagaimana ini? Tunggu, aku yang mengambil foto itu. Begini ceritanya.
Aku sedang lewat, lalu aku melihat Jinu dan Rumi bergandengan tangan. Jadi aku mulai memotret mereka. Aku ingin mengunggahnya ke internet. Tapi Jinu menghentikanku. Dia minta aku hapus fotonya. Aku tak mau, karena foto itu bisa menarik banyak penggemar. Tapi Jinu mengambil ponselku. Lalu dia menelannya. Dia bilang ponselku tak akan kembali. Jadi itulah sebabnya ponsel ini ada di perut Jinu. Baiklah, aku percaya kamu. Aku akan cari petunjuk lagi. Ada dumbbell di tangan Jinu, ini terlihat familiar. Di sana. Abby sedang mengangkat dumbbell yang sama. Abby, kamu pembunuhnya? Tunggu, biar ku tunjukkan otot perutku dulu. Wow! Ya ampun, popcorn keluar dari mata Zoe dan Mira. Mereka jatuh cinta. Cukup! Kalian berdua! Jangan alihkan perhatian kami dengan otot, Abby. Jelaskan sekarang. Tentu. Begini ceritanya. Jadi aku sedang mengangkat dumbbell di gym. Lalu Jinu datang. Dia mengejekku karena mengangkat beban. Jadi aku suruh dia coba. Tentu saja dia gagal. Dia bahkan tak bisa ngangkat dumbbell itu 1 inci dari lantai. Tapi dia terus mencoba. Aku jadi kasihan. Jadi aku semangati dia. Aku tempel foto Rumi di dumbbell. Biar dia punya tenaga untuk mengangkatnya. Saat dia hampir menyerah, aku berikan dumbbell Rumi itu. Foto Rumi bikin dia semangat. Dia bisa mengangkat dumbbellnya dengan mudah. Lihat, ada foto Rumi di dumbbell ini. Oh, menggemaskan sekali. Aku akan cari petunjuk lain di tubuh Jinu. Apa ini? Plester jerawat di wajahnya? Wajah Zoe bersih. Wajah Mira bersih. Bobby juga. Baby saja. Abby juga bersih. Romance, bagaimana denganmu? Kenapa denganku? Kamu punya plester jerawat yang sama di wajahmu. Tenang, aku akan ceritakan apa yang terjadi. Derpy muncul di ruang tamu membawa kartu undangan. Jinu membukanya, dan ternyata itu undangan untuk berkencan dengan Rumi. Tapi saat dia melihat ke cermin, wajahnya penuh jerawat. Dan aku datang untuk menolongnya. Aku memutuskan untuk mendandaninya. Aku coba pencet jerawatnya. Banyak sekali isinya. Jadi aku mencari solusi lain. Plester jerawat andalanku. Bentuknya juga lucu seperti hati. Ini adalah senjata rahasiaku. Jinu puas dengan wajahnya dan siap pergi berkencan. Lihat, ini plester jerawat yang kupakai. Kembar. Oke, sepertinya Romance berkata jujur. Pindah tubuh Jinu sekali lagi, mungkin ada sesuatu yang lain. Ada goresan di pergelangan tangannya. Cuma cakar tajam yang bisa melakukannya. Aku mau sembunyi. Dia kemana? Tolong jangan pukul aku. Itu dia, tangkap dia. Sini kamu, Derpy. No! Ini buang-buang waktu. Derpy sini, pus. Aku mau bulu. Berikan. Hah? Bisa jelaskan kenapa kamu mencakar Jinu? Oh, oke. Aku lihat Jinu punya gulungan benang. Aku ingin memainkannya. Jadi Jinu mulai menggodaku. Aku terlalu semangat. Sampai tak sadar aku mencakar Jinu. Lihat, ini gulungan benang yang dia berikan padaku. Oh, berarti Derpy berkata, jujur. Kan sudah kubilang. Kita belum menemukan pembunuh Jinu, hah? Aku cuma mau minum soda pop favoritku. Susah sekali mengambilnya dengan cakarku. Derpy, boleh minta soda pop ini? Aku punya ide, guys. Jinu suka soda pop. Aku akan coba berikan ini. Aku harap ini berhasil. Jinu masih hidup. Ternyata dia cuma butuh soda pop. Ini enak banget. Jinu, kamu hidup. Semua orang bertengkar tentang siapa tersangkanya. Sementara itu, Wednesday merasakan sesuatu yang aneh. Aku dapat penglihatan. Aku melihat guru jahat dan si rusa. Dia menyerang guru jahat dari belakang. Teman-teman, si rusa pembunuhnya. Aku tak akan pernah menyakitinya. Tunggu, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku sebenarnya sedang mengikir kukuku di kelas. Sementara guru jahat menikmati semangkuk permen mata miliknya. Dia memakannya dengan sangat senang. Tapi tiba-tiba, dia mulai tersedak.
Dia meminta bantuanku. Aku panik, tapi aku coba bantu mendorong permennya keluar. Dorong! Dorong! Terus dorong! Akhirnya, dia memuntahkan permen mata itu. Dia merasa lega, tapi kukuku terlalu panjang saat aku mencoba menolongnya sampai seragamnya rusak. Dia sangat marah karena itu, jadi dia mengeluarkan senjata. Dia mulai menggerinda kukuku. Itu sangat menyakitkan. Lihat, kukuku rusak karena dia menggerindanya. Benar, ini membuktikan si rusa berkata jujur. Ayo kita cari petunjuk lainnya. Kukuku. Pasti ada sesuatu di sini. Apa itu? Aku akan coba menariknya. Wah, ini rambut ungu yang sangat panjang. Aku akan menyelidiki rambut ini milik siapa. Pastinya bukan milik Mario dan Freddy. Dan bukan milik Gino juga. Rumi, kepangan ini cocok dengan rambutmu. Aku bisa jelaskan. Ini tak seperti yang kalian kira. Tolong dengarkan aku. Aku sedang di kelas menyisir rambutku. Guru jahat menatap rambutku dengan tatapan iri. Guru jahat perlahan menghilang dari kursinya. Lalu dia muncul tepat di belakangku. Dia bilang dilarang punya rambut panjang di kelasnya. Aku ketakutan. Ada gunting besar di tangannya. Dia mau memotong rambutku. Dia memotong kepanganku. Lebih parah lagi, dia memakan rambutku, makanya ada rambutku di mulutnya. Biar ku buktikan. Lihat, kepanganku ini palsu karena yang asli sudah hilang. Ya, ini terlihat seperti selang. Dia berkata jujur. Mari kita balikkan badan guru jahat. Wah, apa itu? Coba aku lihat, kelihatannya seperti anak panah. Itu milikku. Aku mencarinya kemana-mana. Apa kalian semua pikir aku pembunuhnya? Kalau begitu, jelaskan. Baik, ini yang sebenarnya terjadi. Aku sedang latihan memanah, dan targetku adalah apel di atas kepala si kutu buku. Aku melepaskan anak panah ke arahnya. Dia sangat ketakutan, tapi bidikanku bagus, dan apelnya kena. Lalu aku melihat hal lain. Si guru jahat sedang olahraga, tapi pantatnya terlihat seperti apel. Dan kalian tahu aku suka menembak apel. Tapi aku langsung mengendalikan pikiranku dari khayalan itu. Aku ganti ujung tajam anak panahku dengan alat pengisap ini. Lalu aku membidik dan menembak pantat si guru jahat. Dia sangat terkejut, lalu dia marah. Dia menghampiriku dengan tatapan jahat di matanya. Dan parahnya lagi, dia menyita busurku. Aku sangat sedih. Itu busur kesayanganku. Kalian semua pikir aku pembunuhnya? Lihat, anak panah ini punya alat pengisap. Aku berkata jujur. Sekarang menjauhlah dari hadapanku. Aku akan periksa tubuh guru jahat untuk petunjuk lain. Lihat, kakinya jorok. Penuh lendir hitam dan jejaknya mengarah ke boneka Squid Game. Tidak, aku bukan robot pembunuh. Aku akan jelaskan semuanya. Guru jahat sedang memotong kuku kakinya. Sementara itu, aku sakit dan ingusan. Aku tak tahan dan aku bersin. Dia terkejut karena suara kerasku. Lalu, aku bersin lagi. Kali ini, ingusku jatuh ke kaki si guru jahat. Tapi si guru jahat berniat membalas dendam. Dia lompat sangat tinggi, lalu menghantamkan kaki kotornya ke kertas ujianku. Dia terus menginjak-injak kertas ujianku sampai rusak. Sekarang dia sudah puas dengan dendamnya. Aku akhirnya tak bisa menyelesaikan ujianku. Akan kutunjukkan buktinya kalau aku tidak bohong. Ini kertas ujianku, penuh ingus dari kaki guru jahat. Saatnya mencari petunjuk. Pasti ada sesuatu yang muncul. Aha, apa ini? Ada simbol rune iblis di lengan guru jahat. Gino pelakunya. Tunggu, aku tidak melakukan apapun. Aku sangat kecewa padamu, Gino. Aku tidak bersalah. Aku bisa membuktikannya. Aku sedang melakukan sesi temu penggemar. Semua orang minta tanda tanganku di poster mereka. Aku menggambar tanda hati milikku.
Seorang penggemar bahkan pingsan karena terlalu bahagia. Kemudian semakin banyak yang datang. Dan ada yang ingin berfoto. Tiba-tiba, guru jahat datang. Kupikir dia akan marah, tapi ternyata dia juga ingin tanda tanganku. Tentu saja aku berikan. Dia terlihat sangat senang. Dia bahkan minta simbol rune iblis di lengannya. Makanya simbol itu ada di sana. Aku tak tahu kalau dia penggemarku, jadi aku gugup. Dia hendak pergi dan hampir lupa dengan posternya. Lalu dia memberiku ciuman jauh. Aku tidak bohong. Lihat, ini posternya dengan tanda tanganku, kan? Aku bilang aku tidak bersalah. Di mana lagi aku bisa menemukan petunjuk? Tunggu, apa ini? Ini teh guru jahat. Ada sesuatu di dalamnya. Biar aku ambil. Wah, ini kepala boneka Barbie. Barbie, cuma kamu yang bisa melakukan ini. Tidak, bukan aku. Dengarkan aku bisa jelaskan. Guru jahat sedang minum teh favoritnya, tapi dia tak suka daun tehnya. Dia langsung memuntahkannya, itu pahit, dan dia membencinya. Tehnya penuh daun. Pasti ada cara minum teh tanpa memakan daunnya. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang main boneka milikku. Dia tertarik. Aku sangat takut saat dia menghampiriku dan berkata ingin mengambil bonekaku. Aku tak punya pilihan selain memberikannya. Dia kembali ke kursinya, dan kukira dia akan bermain dengannya. Tapi tiba-tiba dia cabut kepala bonekaku. Aku sangat terkejut. Dia ambil semua daun dari tehnya dan memasukkannya ke dalam kepala bonekaku. Boneka yang malang, pasti dia kesakitan. Aku cuma bisa menangis. Dia celupkan kepala bonekaku ke dalam gelas untuk membuat teh. Guru jahat bisa membuat teh baru tanpa daun teh. Dan dia lebih menyukainya daripada sebelumnya. Tapi aku sangat sedih, kepalanya hilang. Tunggu, semuanya. Baik, pertunjukan selesai. Dia berkata jujur. Ayo semuanya beri Barbie pelukan hangat. Ada pertarungan menari yang sedang terjadi. Wednesday melihat sebuah kotak pizza di meja guru jahat. Pizza ini milik Freddy. Semuanya. Freddy pasti pelakunya. Apa? Bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang ada di kelas saat guru jahat mengajar matematika. Aku tak bisa konsentrasi karena lapar. Jadi, aku keluarkan pizza spesialku. Tiba-tiba, guru jahat mencium bau pizzaku. Dia melihatku makan pizza. Aku bersemangat mau makan, tapi dia muncul di belakangku dan mencoba merebut pizzaku. Aku melawan, tapi dia sangat kuat. Aku tahu giginya tidak akan bisa memakan pizza itu. Dia menggigit baut, giginya copot. Aku beritahu dia, tapi dia jadi marah. Dia ingin memukulku. Jadi, aku mengambil keju mozzarella dari pizza dan memberikannya kepadanya. Awalnya dia bingung, dan berhasil, giginya kembali. Dia puas, jadi dia tidak menyakitiku lagi. Lega sekali. Aku bisa menunjukkannya. Lihat. Biar aku lihat lebih dekat. Aku akan mengintip ke dalam mulut guru jahat. Di mana gigi palsunya? Itu dia, terbuat dari keju. Boleh aku memakannya? Tidak, Mario. Itu menjijikan. Nyam. Ew, itu sangat menjijikan. Apa? Itu cuma keju. Aku akan masukkan kamera ke dalam mulut guru jahat. Apakah berhasil, kutu buku? Ya, kameranya sekarang menuju ke perutnya. Aku menemukan sesuatu. Kelihatannya seperti jamur. Mario, kamu pasti memberikannya pada guru jahat dan meracuninya. Bukan aku bisa jelaskan. Tolong dengarkan aku. Guru jahat sedang membuat roti lapis di mejanya. Dia masukkan banyak sayuran. Tomat dan selada. Dan juga banyak daging. Biar lebih enak dia tambahkan saus tomat. Tapi dia rasa ada yang kurang. Dan saat itulah dia melihatku. Aku sedang bermain dengan jamurku. Dia kira ini lezat dan bagian terakhir dari roti lapisnya yang sempurna.
Dia tiba-tiba menghampiriku dan mencoba merebut jamurku. Aku tidak mau memberikannya, tapi dia sangat kuat. Akhirnya dia menaruh jamur itu di roti lapisnya. Aku terus memperingatkannya. Itu ide yang buruk. Terlambat, dia sudah menggigitnya. Tubuhnya mulai berubah. Guru jahat membesar karena jamur itu. Dia jadi jauh lebih tinggi dariku. Guru jahat terlihat seperti monster marah. Jadi aku keluarkan jamur mini. Ini akan mengembalikannya jadi normal. Aku tembakkan jamur itu ke mulutnya. Dia berhasil menelannya. Tubuhnya kembali ke ukuran normal. Phew, kukira aku akan mati. Dia sangat marah padaku karena membiarkannya makan jamur itu. Dia lalu memasukkanku ke tempat sampah. Aku yang malang. Tunggu semuanya. Aku melihat jamur mini di perut guru jahat. Sudah kubilang aku berkata jujur. Aku bukan pembunuh. Zoe, sahabat terbaikku, lihat, aku bawakan es krim favoritmu. Ini Zoe, aku bawakan es krim untukmu. Wah, itu misteri. Lihat otot bisepnya yang kuat. Tolong pegangkan es krimku. Kamu mengotori seluruh wajahku. Hei! Oh, es krimku hilang. Ini, kamu bisa pakai papan seluncurku. Wow. Sekarang coba naik dengan es krim di wajahmu. Wah, dadah Zoe. Zoe meluncur langsung ke arah lubang got. Dia tidak bisa berhenti. Zoe, kamu tidak apa-apa. Dia jatuh ke dalam lubang got. Apa yang telah kulakukan? Maafkan aku karena membalas dendam. Dear, aku menyesali apa yang kulakukan. Aku bawakan wortel favoritmu. Rumi sedang menonton film horor sendirian. Pantas saja dia ketakutan. Wah, itu membuatku kaget. Bayangan apa itu di dinding? Hah? Ya ampun, kurasa monster datang mencariku. Di mana senterku? Itu cuma Deer. Sepertinya dia terkena serangan jantung. Oh tidak, maafkan aku, Dear. Aku tidak sengaja. Aku tidak percaya Dear sudah tiada. Oh, boneka Squid Game. Aku buatkan bunga dari baut-baut. Para pemain sedang bermain lampu merah, lampu hijau. Memindai area untuk gerakan. Harus tembak semua yang bergerak. Balerina Cappuccina sangat gugup. Tunggu, Rumi datang berkunjung. Astaga, Rumi, bolehkah minta tanda tanganmu di posterku? Aku mendeteksi gerakan. Dia akan menembakmu. Wah. Ups, laser itu memantul kembali ke boneka Squid Game. Aku masih hidup. Aku kehilangan daya. Hore, kita bebas! Tidak, aku membunuh temanku. Maafkan aku. Hah? Ada mata laser? Hei, sebaiknya aku pergi dari sini. Mario, aku merasa sangat bersalah. Aku akan menangkapmu. Tidak, aku lebih cepat darimu. Kamu tidak bisa menangkapku, haha. Oh, dia tidak akan bisa menangkapku di pipa ini. Mario, kamu curang. Oh, tanaman piranha menggigitku. Sakit sekali. Baiklah, aku akan memotongmu. Haha. Tidak, Mario. Malah Mario yang keluar dan Rumi memukulnya. Ini, ambil tanaman ini supaya kamu punya teman di surga. Huhu, aku merindukanmu, Wednesday. Aku masih punya tandamu di dahiku. Rumi dan Wednesday sedang bertarung pedang. Ya. Kamu merusak kalungku. Kamu harus membayarnya. Tidak kalau aku mengalahkanmu duluan. Kamu tak bisa menakis ini. Aku akan menandaimu. Artinya kamu kalah. Wah, untuk Wednesday? Bukan cuman kamu yang punya trik licik. Ayo lihat siapa yang kalah sekarang. Ya. Wah, ada banyak asap. Oh tidak, apakah aku membunuh Wednesday? Tidak. Aku tidak bermaksud begitu, Wednesday. Aku bawakan pedang favoritmu.
Mira, aku merindukanmu, sahabatku. Huntrix tampak sibuk di dalam pesawat. Aku harus melatih kemampuan melempar pisauku. Bombardino Krokodilo meluncur langsung ke arah mereka. Hah? Oh tidak, hati-hati. Pesawatnya berbelok tajam. Oh tidak, pisaunya terbang kembali ke arahku. Oh! Wah, sepertinya roh Mira ada di belakangku. Bobby, kamu manajer terbaik yang pernah kumiliki. Maafkan aku. Aku harus sembunyi. Mereka makin dekat. Rumi, tanda tangani poster kami. Kami menyukaimu. Rumi. Oh tidak, aku harus sembunyi di mana? Di sini saja. Bobby, kamu di sini. Mereka tidak mau meninggalkanku. Kalian lihat dia kemana? Aku takut mereka akan menginjak-injakku. Tenang saja. Aku akan pakai topeng Rumi dan mengalihkan perhatian mereka. Oke, semua aman. Cepat sembunyi di tong sampah ini. Tidak, ini bau sekali. Baiklah, aku lakukan saja. Di mana Rumi? Ini menjijikkan. Itu dia, Rumi. Tanda tangani poster kami. Kami menyukaimu, Rumi. Oh tidak, Bobby dikerumuni penggemar. Tunggu, ini sepertinya topeng. Bobby sudah tiada. Ternyata ini Rumi palsu. Ayo pergi. Bobby, mereka sudah pergi? Tidak! Seharusnya aku tak membiarkanmu mengalihkan perhatian mereka. Jinu, aku merindukanmu, sayang. Rumi dan Jinu sedang berkencan. Aku punya sesuatu untukmu, sayang. Lihat kalung cantik ini. Oh, ada namamu di sini. Dan bahkan ada foto kita berdua di dalamnya. Zoe sedang diculik. Boleh aku minta cium? Oh tidak! Hah? Menjauh darinya iblis, dia menghilang. Kamu tidak apa-apa, Zoe. Lepaskan talinya. Syukurlah kamu tidak terluka. Tidak! Tolong aku, Rumi. Pacarmu berat juga. Jinu tidak! Tolong. Tidak! Wima memakannya. Maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu, sayang. Derpy, aku sangat merindukanmu. Aku membawakan bunga favoritmu. Derpy, tangkap. Kamu punya tangan yang cepat, tangkap ini. Wah, terlalu jauh. Oh, benda kuning. Apa itu? Sepertinya ini bolanya. Kenapa ada banyak lebah? Wah, pergi sana. Derpy, kamu tak apa-apa. Oh tidak, Derpy sudah tiada. Ini semua salahku. Ini bola favoritmu. Eleven, aku bawakan banyak waffle favoritmu. Ini salahku, kamu sudah tiada. Lihat Eleven, ada banyak waffle. Itu favoritku. Hurry! Akan kubuatkan 2 untukmu. Akan kupanaskan di pemanggang. Tunggu beberapa menit. Sudah jadi belum? Ada yang salah. Sepertinya pemanggangnya rusak. Coba kuperbaiki. Ayolah, jangan rusak mesin bodoh. Hentikan, aku pakai telekinesisku untuk memperbaikinya. Konsentrasi. Oh tidak, hidung Eleven sudah berdarah. Tunggu, kurasa aku tahu apa masalahnya. Pemanggangnya ternyata belum dicolok. Berikan saja wafelku, akan kucungkil dengan garpu. Ya ampun, seharusnya tinggal dicolokkan saja. Oh tidak, Eleven sudah memasukkan garpu ke dalam pemanggang. Sekarang dia tersetrum. Eleven sudah tiada. Eleven, bangunlah. Seharusnya aku tak mencoloknya. Waffle favoritnya bahkan gosong. Aku teman yang buruk. Barbie, aku merindukanmu, temanku yang cantik. Ini salahku, kamu sudah tiada. Wah. Kenapa kamu menangis, Barbie? Aku mau pergi kencan, tapi aku tak punya baju untuk dipakai. Semua pakaianku kotor dan robek. Ken tak boleh melihatku seperti ini. Kalau begitu kita cari baju baru di lemarimu. Ayo. Aku tahu kamu punya banyak pakaian. Tidak, jangan buka lemariku. Tidak, tidak. Oh tidak, banyak pakaian jatuh menimpa Barbie. Kamu tidak apa-apa. Biar ku bantu. Kamu akan baik-baik saja. Oh tidak, Barbie sudah tiada. Hah? Itu tangan Barbie. Apakah
dia masih hidup? Ups, itu cuma tangannya saja. Dadah, Barbie. Selamat datang di pemakaman. Sepertinya Rumi datang untuk mengunjungi seseorang. Bukan cuma satu, tapi semua temannya. Aku tak percaya kalian semua sudah tiada. Jinu, ini boneka versi kamu. Semua ini salahku sampai kamu pergi. Maafkan aku. Aku dapat boneka Jinu. Hai Jinu, glitik-glitik. Sepertinya apa yang terjadi pada boneka Jinu juga terjadi ke Jinu asli. Bagaimana kalau aku lepas topimu? Ups, maaf, itu salahku. Awas, tangan Jinu kena lilin. Aduh, tanganku terbakar. Astaga, aku tak sengaja. Aku celupkan ke air biar apinya mati. Fiu. Syukurlah. Tunggu, aku tak bisa bernapas. Kenapa lagi? Aku seperti tenggelam. Cepat, angkat aku dari air. Oh iya, maaf. Aku hampir mati. Tidak, jangan jatuhkan aku. Kamu tak apa-apa? Oh tidak, Jinu meninggal. Apa yang sudah aku lakukan? Maaf ya Jinu. Aku akan merindukanmu. Mira, aku rindu rambut cerah dan suaramu. Aduh, ada iblis masuk ke rumah K-pop Demon Hunters. Dia mau ngapain? Mira sedang tidur nyenyak. Aku bukan cek badannya. Aku akan buat Rune biar dia terlihat seperti iblis. Rencana yang bagus. Dia harus penuh Rune palsu. Saatnya kabur. Mira, aku pulang. Aku bawa ramen. Apa? Mira, kamu? Hore, ramen favoritku. Kamu iblis yang nyamar jadi temanku. Hah? Apa maksudmu? Aku akan memusnahkanmu. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kenapa badanku penuh Rune? Grrr, itu semua palsu. Ini aku, Mira. Kamu tak bisa menipuku. Hayya! Iblis itu tewas. Tunggu, apa ini? Cat ungu? Ini artinya dia memang Mira dan aku membunuhnya. Rencana aku berhasil. Aku bodoh sekali. Selamat tinggal, Mira. Aku benar-benar merindukanmu, Cappuccina. Roller skating seru sekali. Ayo, Rumi, kamu pasti bisa. Ini susah sekali. Kakiku gemetar. Lihat aku ya, meluncur pelan-pelan saja. Gampang kan? Aku tak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Lihat, aku bisa mundur juga. Sepertinya aku akan jatuh. Aku tak bisa. Ini sulit sekali. Pegang tanganku. Kita lakukan sama-sama. Pelan-pelan. Bagus. Kamu bisa. Wow, ini menyenangkan. Aduh, Rumi tak sengaja mendorong Cappuccina. Dia meluncur ke arah got. Oh, tidak. Wah, aku tak bisa berhenti. Cappuccina jatuh ke got. Cappuccina, kamu tak apa-apa? Dia meninggal. Maaf, aku mendorongmu, Cappuccina. Zoe, sahabatku, aku masih tak percaya kamu sudah tak ada. Aku bawakan ramen favoritmu. Aku merindukanmu. Semestinya aku tak melakukannya. Saatnya makan ramen. Oh, ini panas sekali. Waktunya bernyanyi. Hah? Zoe sedang makan. Aku punya ide. Ini mikrofonmu. Yuk nyanyi bersama. Tapi aku sedang makan. Ayolah, menyanyi itu menyenangkan. Bergawin apa? Aku tersedak. Ramennya nyangkut. Dan begitulah Zoe meninggal. Zoe! Oh, tidak. Kalau saja aku tak memaksamu bernyanyi. Selamat tinggal, Zoe. Aku datang mengunjungimu, Wednesday. Aku minta maaf atas perbuatanku. Ada yang muncul dari kuburan Wednesday. Itu tangan. Hah? Oh, ternyata kamu, Ting. Sini, aku tahu kamu juga merindukannya. Aduh, Wednesday lompat-lompat di sofa dengan kaki kotornya. Lompat-lompat itu seru. Sofanya mantul. Hah? Wednesday, kamu bikin semuanya kotor. Sofanya jadi kotor. Turun, aku harus membersihkannya. Dasar perusak kebahagiaan. Duduklah, terserah. Aku punya ide. Kita butuh wadah kaca besar ini. Letakkan di depan kakimu. Lalu masukkan piranha yang banyak karena Wednesday suka piranha. Hore, aku suka. Masukkan air dan piranhanya. Lalu rendam kakimu, Wednesday. Oh ya, ini seperti spa.
Enak sekali. Yeay, kakimu akan bersih. Tunggu. Au. Piran hanya memakan kakiku. Kakiku tinggal tulang. Aku tak enak badan. Oh tidak, Wednesday meninggal. Maafkan aku, Wednesday. Boneka Squid Game tadi kubur karena dia robot. Maaf boneka, aku merindukanmu. Aku mau masak ramen dulu. Untung aku punya panci. Masukkan ramennya dan nyalakan pancinya. Tapi di sini tak ada colokan. Kecuali ada si boneka. Aku bisa pakai dia. Mungkin dia punya colokan. Coba ku cek. Ketemu. Aku bisa pakai ini. Akhirnya aku bisa panaskan ramenku. Tekan tombolnya dan tunggu. Ada banyak asap. Bateraiku menurun. Sepertinya ramenku siap dimakan. Bateraiku berkurang. Baunya enak. Matikan dulu pancinya. Bateraiku terisi lagi. Waktunya makan. Enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya tak enak. Aduh, ramennya tumpah ke tubuh si boneka. Dia langsung rusak. Iya, rasanya menjijikan. Hah? Squid Game doll mati? Ups, aku tak sengaja mencopot tangannya. Aku letakkan di sini saja ya. Mario, aku bawa bunga favoritmu. Semoga kamu suka di surga. Tempat ini indah sekali, Mario. Oh, ini jamur. Iya, kamu bisa makan ini. Oh, coba. Bagaimana dengan yang ini? Oh, oke. Aku coba yang kecil. Sepertinya enak. Nyam. Wah, ini enak sekali. Aku suka. Tunggu, rasanya seperti ada yang aneh. Jamurnya membuat Rumi jadi raksasa. Seru sekali, kan? Aku bisa menyentuh awan dari sini. Halo Mario kecil. Hei, kamu kembali ke ukuran normal. Wah, seru sekali. Bagaimana kalau kamu ambilkan aku jamur juga? Aku ingin punya kekuatan juga. Oke, aku ambilkan. Rumi tak melihat jamur yang dia ambil. Yang itu kelihatan beracun. Yahoo! Jadi kamu dapat kekuatan apa? Tunggu, kamu beriku jamur beracun. Aku akan mati. Oh, aku tak enak badan. Mario, dia mati. Aku seharusnya tak memberikan kamu jamur itu. Hai Tunggu Sahur, aku bawa stik bisballmu. Hai Rumi, aku bawa bunga untukmu. Ada lebah di bunganya. Terima kasih, ini bagus sekali. Kamu suka? Wanginya enak. Hah? Lebah? Dia nyengat hidungku. Itu dia, aku akan membunuhnya. Iu, licin sekali. Iu, menjijikan. Iu, tunggu, ada lebih banyak lebah. Kita harus usir semua lebahnya. Pergi jauh-jauh lebah bodoh. Menjauhlah dariku. Pergi. Kena. Berikan stik bisballmu. Aku akan pukul dengan ini. Hayah. Ha! Oh tidak, dia tersengaja memukul kepala Sahur. Pukulan yang keras sekali sampai stiknya patah. Kenapa stiknya rusak, Sahur? Oh tidak, dia mati. Aku tersengaja. Ini stikmu. Aku merindukanmu, Sahur. Maafkan aku. Selamat tinggal. Labubu, aku bawa versi kecilmu. Aku sangat merindukanmu. Labubu, ayo main gunting batu kertas. Aku kalah. Oke, aku yang jadi pencari. Kamu sembunyi. Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4. Sembunyi di mana ya? Harus cepat, biar tak ketahuan. Tidak, sofa ini mudah kelihatan. 5, 6, 7. Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan sembunyi di mesin cuci. Dia pasti tak akan menemukanmu di sini. Keluarkan semua baju biar aku bisa muat. Hore! Waktunya masuk. 100. Aku datang, ya atau tidak? Labubu, di mana kamu? Hah? Dia tak ada di sini. Di mana ya? Aha! Tak ada juga. Kalau di sini, tak ada. Astaga, susah sekali mencari Labubu, padahal dia besar. Aduh, cucian kotor ini harus kemasukan ke mesin cuci. Tunggu, Labubu masih di dalam mesin cuci. Berantakan sekali. Selesai. Aku nyalakan mesinnya untuk memulai cuci baju. Labubu di mana ya kira-kira? Kenapa tak ketemu? Sepertinya aku harus menunggu. Akhirnya cucian bajunya selesai. Aku keluarkan dulu cuciannya. Tunggu. Labubu, kamu di
dalam. Oh, tidak. Aku membunuhnya. Semoga kamu suka versi kecilmu. Selamat tinggal, Bubu. Barbie, aku sangat merindukanmu. Itu sarang burung di rambutmu. Astaga, itu sarang burung. Hei, Rumi, bisa kamu bantu rambutku? Aduh, ada banyak serangga. Kita harus buang sarang burung itu. Aku akan dandani kamu. Mulai dari mana ya? Aku merasa jelek sekali. Tolong bantu aku. Aku tahu, kita butuh masker rambut dan sampo. Aku tuangkan semuanya ke rambutmu. Aku serahkan padamu, Rumi. Ayo, kita oleskan di sarang burung itu juga. Sekarang kita tambahkan sedikit serum. Pastikan semuanya kena rambutmu. Tambah lagi. Cukup. Oke, jangan lupa semprotkan ini. Lalu tambahkan sampo. Ini pasti berhasil. Ayo lihat. Rasanya agak sakit. Sekarang kita tutup rambutmu dan keringkan. Aku tutup rambutmu dengan ini, oke? Selesai. Sekarang kita setel pengeringnya ke suhu maksimal. Oh, terima kasih. Tunggu 5 menit ya. Semoga rambutku bagus. Oh ya, aku belum selesai makan ramen. Waktunya istirahat makan. Kenapa panas sekali ya? Sepertinya ada bau terbakar. Terserahlah. Kepalaku seperti terbakar. Wah, ledakan apa itu, Barbie? Tidak. Semestinya aku mengecek kamu. Wah, tunggu. Ini cuma mimpi. Mira dan Zoe masih di sini.